Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya bersuka cita? Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap dong Loso. Ya, kalau Loso Resti gimana kabarnya? Oh, puji Tuhan, sehat selalu. Wah, Loso pun juga bersuka cita hari ini juga dalam keadaan yang sehat dan siap untuk bersama-sama adik-adik di rumah untuk beribadah ya. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Loso Resti akan memimpin kita di dalam doa. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pernyataan Tuhan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami. Kiranya Tuhan berada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Yuk, adik-adik yang terkasih, kita naikkan pujian pertama kita, Mas Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah, adik-adik yang terkasih, kita semua bisa ada sampai dengan saat ini, bisa mengikuti sekolah minggu, bersuka cita dalam keadaan sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat sayang dengan setiap kita. Bagaimana perasaan Loso Resti ketika mengetahui bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, termasuk Loso Resti? Tuhan itu sangat sayang sama Loso, sangat mengasihi Loso, sehingga Loso pada saat ini bisa ada di hadapan adik-adik semua dan berada di samping Loso Richard. Benar, dalam keadaan sehat. Ya. Gimana perasaannya? Sangat bersuka cita, bahagia sekali. Benar, kita sangat bersyukur memiliki Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Untuk itu, mari kita sama-sama menaikkan pujian kita, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Nah, sekarang kita akan menyerahkan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Bagaimana Loso caranya? Ya, kita akan memberikan persembahan kita dengan cara memberikan persembahan kita melalui transfer, melalui rekening yang tertera, ataupun juga melalui scan QR Code yang ada di layar kita semua. Yuk, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. I love you
kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami sudah membawa ucapan syukur kami lewat persembahan yang kami nyatakan kepadamu. Karena Tuhan memberkati persembahan ini, dan juga Tuhan boleh terus memberkati akan setiap pekerjaan dari orang tua kami, dan terlebih juga Tuhan mau mengajarkan kami untuk boleh memberikan hidup kami seutuhnya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tiba akhirnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di sini kita mari bernyanyi. Nyanyi apa Lose? Akan mempersiapkan diri kita dengan menaikkan pujian firman indah, firman ajaib, firman yang memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri 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 hidup. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semua sehat? Ya, Lose doakan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang Kain dan Habil. Ada yang sudah tahu siapa Kain dan Habil? Mungkin yang sudah agak besar sudah tahu, sudah pernah dengar ceritanya. Tapi mungkin yang bayi-bayi baru pertama berkenalan dengan Kain dan Habil. Oke, Lose ceritakan sedikit ya. Kain dan Habil adalah dua bersaudara. Mereka sama-sama laki-laki ya, Kain laki-laki, Habil juga laki-laki. Mereka adalah anak dari Adam dan Hawa. Siapa Adam dan Hawa? Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan di bumi ini. Ya, jadi waktu itu bumi itu masih kosong, nggak ada isinya. Tuhan waktu itu menciptakan manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Kemudian Adam dan Hawa mempunyai anak, Kain dan Habil. Keduanya laki-laki. Mereka bersaudara ya. Nah, kita akan melihat, kita akan mendengar, kita akan belajar tentang Kain dan Habil. Kita lihat dulu kisahnya di video yang satu ini. Setelah beberapa waktu, Hawa melahirkan. Anak pertama mereka diberi nama Kain. Selanjutnya Kain mendapatkan adik laki-laki bernama Habel. Keduanya tumbuh besar dan membantu orang tua mereka. Kain lebih senang mengolah tanah dan bercocok tanam, menanam berbagai jenis tanaman. Sedangkan Habel lebih senang memelihara kawanan ternak. Suatu hari Habel datang dengan seekor kambing yang sehat untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kain membawa buah-buahan hasil kebunnya dalam keranjang yang terisi penuh. Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya itu. Tetapi Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Hal itu membuat Kain sangat marah. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia menggoda engkau, tetapi engkau harus mengendalikannya." Kemudian Kain mengajak Habel untuk pergi ke padang. Setibanya di sana, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu. Kemudian Kain membunuh Habel. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang sudah engkau lakukan terhadap adikmu? Aku mengetahui semuanya. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau,
terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskannya kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Adik-adik, zaman dulu itu belum ada gereja, belum ada gedung gereja yang orang-orang bisa datang berdoa, beribadah. Itu belum ada. Gereja waktu itu belum ada ya. Jadi gimana caranya mereka beribadah sama Tuhan? Caranya mereka mendirikan mezbah ya. Di mezbah itu mereka berdoa, mereka memberikan persembahan. Jadi waktu itu caranya untuk beribadah kepada Tuhan, mereka memberikan persembahan, datang berdoa di mezbah itu, karena belum ada gereja waktu itu. Nah, tadi kita lihat di videonya, Kain dan Habil datang sama-sama untuk beribadah. Mereka bawa persembahan kepada Tuhan. Persembahannya yang dibawa apa? Kain bawa apa? Habil bawa apa? Karena Kain adalah seorang petani, dia bawa sayur, bawa buah, karena hasilnya adalah sayur dan buah hasil kerjanya dia. Kalau Habil, karena dia itu adalah seorang gembala, jadi dia bawanya apa? Ternaknya dia ya, dombanya yang dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ada 2 orang datang sama-sama beribadah untuk Tuhan, sama-sama membawa persembahan. Terus kita lihat tadi, Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Jadi siapa yang tidak diindahkan oleh Tuhan? Yang pertama Kain, lalu korban persembahannya. Jadi Tuhan bukan tidak menerima korban persembahannya saja, tapi Kain juga tidak diterima oleh Tuhan. Sedangkan Habil, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Jadi Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Jadi Tuhan menerima orangnya dan juga korban persembahannya. Tuhan juga tidak menerima Kain dan juga tidak menerima korban persembahannya. Kenapa ya adik-adik ya? Kenapa kok punyanya Kain nggak diterima sama Tuhan? Kita lihat di ayat Alkitab. Di 1 Yohanes ayat 3. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Kain berasal dari apa? Berasal dari si jahat. Artinya Kain itu hidupnya nggak benar di hadapan Tuhan. Memang dia rajin beribadah, dia mau memberikan persembahan, tapi sehari-harinya dia bukan anak yang baik. Ya, tadi diceritakan juga Kain memukul Habil adiknya sampai akhirnya meninggal ya. Dia membunuh adiknya. Lalu saya mau nanya, kalau ada orang yang membunuh adiknya, itu artinya dia setelah membunuh dia itu jahat, atau dia sebelum membunuh dia sudah jahat? Kalau dia nggak jahat kan dia nggak mungkin membunuh. Jadi Kain ini berasal dari si jahat. Artinya dalam kehidupan sehari-harinya itu Kain
nggak baik. Makanya Tuhan tidak mengindahkan persembahannya, tidak menerima ibadahnya Kain. Sama seperti kita ya adik-adik ya. Kalau kita datang ke gereja hari Minggu saja, kita ikut sekolah Minggu hari Minggu saja. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita nggak hidup benar di hadapan Tuhan, itu belum tentu ibadah kita diterima. Ya, Senin bohong, Selasa pukul adiknya, Rabu membantah orang tua, lalu Minggu datang beribadah. Hati-hati, kita itu harus hidup benar di hadapan Tuhan. Beribadah itu setiap hari, ya. Kita harus setiap hari memuliakan nama Tuhan. Kita harus setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya hari Minggu saja kita dengar firman, duduk manis, pakai baju cantik datang ke gereja, tapi sukanya bohong, nggak mau nurut orang tua, nggak mau kerjain PR, ya itu Tuhan nggak suka. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Terus bacakan ayatnya juga ya. Ini ada di Roma 12, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Jadi setiap hari loh kita itu harus berbuat baik. Kita harus memuliakan Tuhan karena kita anak Tuhan. Kita sudah diselamatkan Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita. Jadi kita harus setiap hari memuliakan nama Tuhan. Gak boleh hanya hari Minggu aja duduk manis di depan sekolah Minggu, di gereja, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya jadi anak nakal, jadi orang jahat. Gak boleh ya. Kita akan hafalkan ayat hafalan sama-sama. Kita akan hafalkan ayat hafalan ini, diambil dari Roma 12 ayat 1b. Terus saya bacakan dulu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sama-sama hafalkan ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, nanti dihafalkan ya. Lalu seperti biasa kirim videonya ke WA Group. Sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sekolah Minggu hari ini. Kami sudah belajar tentang Kain dan Habel. Kami belajar Tuhan menginginkan hidup kami sehari-hari adalah hidup yang berkenan, memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya hari Minggu saja. Kami mau belajar untuk terus berjaga-jaga. Kami mau rajin membaca firman Tuhan, supaya kami boleh tahu mana yang baik, mana yang gak baik, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau belajar tidak iri, tidak bohong, dan terus mendengarkan Mama Papa, mau rajin mengerjakan tugas-tugas kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang kurang sehat. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga mereka boleh sehat kembali.
Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekolah minggu sudah selesai. Jangan lupa ya, kita harus memuliakan Tuhan setiap hari, bukan hanya pada waktu ibadah saja. Ibadah kita adalah ibadah setiap hari. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.